Silakan dipimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kakak sekalian, mari kita berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih Kasih. Kayongki mic-nya, mic-nya bocor. Gagal fokus ini, lihat Bauti gendong bayi. Lah, betul Kak. Bu Yuli, aku mamang putu karoan. Selamat Bu Yuni, cucu baru apa? Iya, cucu ketiga. Biar tambah pinter kayak Kak Puji. Amin. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kakak peserta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak peserta kegiatan diseminasi PKG Pijoka Jawa Timur. Bersama saya Puji Mulyanto, hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul persiapan rencana tindak lanjut. Ini RTL. Masih loading. Rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selama 1 JP. Salam dan bahagia. Ada yang tidak bahagia Kak hari ini? Pura-pura Ya, bahagia semua Kak. Pura-pura bahagia nggak Ki? Ada yang benar-benar Saya selalu bahagia dimanapun dan kapanpun. percaya saya. Kalau Kak Zul percaya. Ya, sip. Kelas ini kalau udah ada Kak Zul, Kak Sony sepi. Tom Injury, Kak Atip, 3 itu sudah. Apa poin itu tak saran orang lah. Tenangkan pikiran, ya, tenangkan hati dan pikiran. Nah, coba ditenangkan dulu. Gayanya gini, mindfulness namanya. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Rasa syukur berarti alhamdulillah gitu. Ini mindfulness namanya Kak. Bukan mindfulness Kak Sony. Doa bersama sudah tadi, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, hadir seutuhnya, ini enggak utuh siapa itu? Nizar, Yongki, yang hadir utuh itu. Yang tidak oke berarti tidak hadir seutuhnya nggak Ki? Kak Sony nggak? Ya. Potong gaji. Halo Kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, 2, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, 3, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, 4, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL, kelima, penutup. Pendahuluan, Kak. Enggak cukup 1 JP ini Kak Puji. Tidak apa-apa, tambah sedikit. Persiapan belajar. Sejauh mana kesiapan Kakak belajar dari level 1 sampai 10? 10, siap. 10. Karena siap. 10 tak ngumpulno tugas jar kono. Yang penting siap belajar, siap tok, Pak. Yang penting kan niat siap belajar. Bagus. Betul. Niat anak-anak ini bisa jar. 10 ya. Saya 7, Kak. Mana ada anak kecil bisa niat, tidak bisa dak. Saya 7. Persiapan belajarnya saya 7. Karena pemain terbaik dunia nomor 7, Kak. Wah, mantap. 07 Kalau pemainnya 11 berarti kesiapan belajarnya 11 nanti Kak. Nomor 11 sering jatuh, sering cedera, Kak, Neymar. Bisa aja Kak Zul. Lanjut.
Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut ETL, perencanaan berbasis proyek melalui komunikasi belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar, refleksi awal, mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek, hanya sekedar mengingatkan. Ya, sebagai pertanyaan pemantik kita, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana menurut kakak? Ayo, Sri Kandi. Senangkah, bahagiakah, atau seperti apa? Dek Yuli, muncullah. Nang Dek Yuli. Ayo Dek Yuli. Pak. Ayo dijawab itu, Dek. Iya ngrono aku Pak Atip, Sony, Pras, Pak Yongki jawab bosen. Jawab aja lagi yuk. Pak apa-apa, Pak, sampean jawabnya tambah pinter. Nggak apa-apa, silakan bantu jawab Kak ini. Ayo Dek Yuli. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek itu Suaranya lakukan merdu nih. kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kalau menurut saya, Bapak, lebih menyenangkan, lebih rame kalau saling bekerja sama. Seperti itu, Bapak. Nggak ada sikut-sikutan ya? Persaingan antara ini dengan guru kelas? Nggak ada. Aman. Hanya Saling itu saja? Saling membantu. Mana yang kurang, saling memenuhi. Kolaborasi. Oke. Mungkin ada lain, jawaban lain? Ayo Pak Sony. Lengkapi, menguatkan Lengkapi, Pak dari Sony. jawaban Kak. Opposite, Dek. Dilengkapi, langsung Tasmarin jawab kok. Ya. Yang lain bisa bantu? Pengalaman sendiri bisa? Saya bantu Kak Budi. Saya bantu Dek Silakan. Yuli. Kasihan. Ya, kalau pembelajaran dilakukan dengan kolaborasi, bukan hanya pembelajaran berbasis proyek saja yang nanti itu istilahnya menyenangkan, kemudian hanya menjadi tantangan baru yang, tapi di semua pembelajaran pasti akan menemui atau menemukan titik temu yang sangat luar biasa, itu begitu. Ya, memang banyak positifnya Kak. Tapi di balik itu kan ada kendala atau hambatan. Apa kira-kira Kak? Kalau kolaborasi dengan teman, apalagi satu sekolah, dengan perbedaan latar belakang, dengan latar belakang perbedaan ilmu juga, keilmuan, dan karakter. Untuk berkolaborasi ini kan ada tantangan atau kendala tersendiri. Contoh, Kak Sony dengan karakternya yang seperti ini lugas, ketemu dengan karakter temannya yang lelet dan lemot, gimana Kak? Kan beda-beda. Sering terjadi miskomunikasi Kak. Nah, jelas itu. Tentang apa yang kita inginkan, ternyata rekan-rekan yang lain itu tidak mengerti atau tidak paham tentang apa yang kita ingini, akhirnya yang bergerak sendiri kita lagi, saya lagi. Nah, seperti itu. Kendala memang seperti itu. Kalau dilihat memang kalau di saya kolaborasi tidak ada kendala Kak Budi. Kalau di saya tidak ada kendala. Teman-teman saya begitu saya perintah, begitu saya ngomong langsung gitu, siap gitu. Tidak ada yang aduh sengkah, tak dapat bayaran, tidak ada sudah. Kalau teman-teman saya. Berarti kepemimpinannya sudah bagus Kak. Kolaborasinya sudah bagus. Ya, sambil pegang arit saya masalahnya. Seperti ini. Begini Pak Sony. Di kendalanya kemarin yang saya kirim itu Kak Budi. Okay. Saya itu kemarin itu. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan. Kak Nizar. Saya ingin menjelaskan. Jangan pengen random lo Jar.
Mic-nya, Pak. Open mic. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Untuk pembelajaran dengan teman sejawat, untuk apa itu barusan Kak Puji? Yang Tidak mana? muncul di saya. Tidak muncul ya. Alhamdulillah untuk terlibatan dalam kolaborasi teman sejawat, alhamdulillah meningkatkan pembelajaran kita yang awalnya yang sedikit pemahaman, akhirnya bertambah pemahaman. Untuk pemahaman terhadap komunitas belajar berdampak ke peserta didik, hasil kolaborasi dengan sejawat untuk di sekolah saya, alhamdulillah dikit demi sedikit sudah diterapkan ke peserta didik. Contohnya adalah dari kita melakukan pembuatan RPP ataupun pembuatan soal AKM. Nah, semuanya sudah diterapkan ke peserta didik. Hanya sebagian. Sudah, Kak? Jadi berdampak kali ya? Yang lain mungkin satu jawaban lagi. Kak Pras bisa bantu? Oke, kalau menurut saya pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sangat berdampak karena kita di lembaga antar sesama guru saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan baru yang tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh sederhananya adalah memanfaatkan Canva. Jujur di awal-awal saya tidak bisa untuk membuat Canva itu, saya diajari malah oleh teman-teman yang sudah GGP di sekolah saya untuk membuat Canva. Jadi komunitas rekan sejawat itu sangat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, betul, Kak. Betul. Sangat tepat. Memang jarang guru PJOK yang baru sekarang guru PJOK itu memegang laptop selama 3 bulan seperti ini. Guru PJOK biasanya kuatnya di lapangan, terus kalau di urusan seperti ini lemah, Kak, biasanya. Lemah, berlama-lama di pelatihan-pelatihan itu lemah. Tapi kalau menurut saya seperti ini, Kak. Kalau menurut saya, kalau di lapangan guru PJOK itu sudah jangan ditanyakan lagi, sudah kuat, Kak. Yang lemah di hal seperti ini, PKG, terus pelatihan, terus di IT, ini kan lemah. Kalau yang lemah itu kita hindari, tidak pernah kita intervensi, maka kapan kuatnya? Oh, guru PJOK itu aktif di lapangan, tidak usah gini-ginian. Jadi tidak ada keseimbangan nanti, Kak. Kapan kuatnya? Kalau kelemahan kita itu tidak pernah kita intervensi agar menjadi kuat. Kapan kuatnya? Kapan akan berdampak pada kita? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya yang tidak saya suka itu malah itu saya pelajari terus. Saya paksakan untuk suka. Supaya nanti juga kuat gitu. Jadi berimbang nanti antara otak kanan dan otak kiri kita. Kalau saya seperti itu, kalau teman-teman yang lain tidak tahu.
Kita lanjutkan. Kak Puji ini nyindir saya apa ya apa Kak Puji ini? Tidak ada. Tidak ada Kak Atif. Oh, Tadi sini, kenyataan, merasa disindir enggak kenyataan. itu? Oh, baperan Kak Atif. Enggak Kak Puji nyindir Kenyataan. Kak Sony. Tak nyindir kenyataan, yo. Kak Sony. Enggak Kak ya Atif. tak nyindir, ada sesi kesindir ya. Pun bukan Di sini sindir gini ya, Kak. Atif. Kenyataan. Engkau saya tak tahu deh jangan karena kebungkan Kak Puji lebih kau deh. Ya, Sebagai, kebetulan meminta kopi, Pak. sebagai kalau di luar kita kan teman ya. Kalau di sini kan saya sebagai fasil. Jadi di sini itu statusnya Enggak, saya Guyon, kan Kak. gurunya Kak gitu. Tapi di sini Kak, di sini saja. Jadi Bukan di Kak sini Puji. itu, Kak Aktif itu sebetulnya pura-pura saja. Sebetulnya cerdas sekali beliau itu Kak Puji. Bersembunyi di balik kelongorannya sebetulnya itu. iya, saya paham. Ah, Sangat Pak. peka juga, sangat Segundul teliti ya. juga kan. Kata itu sangat teliti orangnya. Lanjut ya. Di sini posisi kakak-kakak semua ini sama. Jadi tidak ada yang lebih menonjol atau di bawah, tidak ada. Di sini karakternya beda-beda. Saya bersyukur ditempatkan di kelas 5 ini menjadi fasil dari kakak-kakak sekalian, mengenal Kak Sul yang selalu ceria, Kak Pras yang rajin, terus Kak Atif juga berusaha untuk baik, mengerjakan Kak Aktif tugasnya. yang mesum. Kak Sony yang selalu membawa warna di kelas ini. Coba sehari Kak Sony tidak ikut ya kurang ceria kelas kita. Tuh. Saya yang suka Kak Sony itu, saya suka dengan Kak Sony itu gininya. Seandainya dia apa ya? Nantangnya itu loh. Nantangnya ke teman-teman itu loh. Sombongnya itu loh. Tapi itu keren itu. Ayolah, tanya yuk, tanya semua, tanya. Nanti saya jawab. Wah, itu keren sekali itu. Itu sangat luar biasa. Ada lagi kadang gini kan Kak Sony. Saya dikasih kesempatan bertanya, mau dikasih pertanyaan berapa? Saya akan tanya, 10 saya siap bertanya. Waduh, itu sombong tapi keren itu. Sombong sekali. Aslinya Tapi saya mampu. mikir Kak Puji. Aslinya saya mikir. Ya, tapi kan cerdas Kak. Otaknya itu langsung nyambung gitu. Maksud saya itu. Orang kalau tidak cerdas tidak mungkin Kak bertingkah seperti itu. Saya bayangkan malah kalau Kak Sony menjawab pertanyaan atau bertanya, saya kok kepikiran masa kecilnya kayak apa gitu. Terus gurunya kok tahan gitu. Saya tidak kecil, keluar langsung besar gini Kak Puji. Mohon maaf. Maaf Kak Sony. Mohon maaf. Aduh, Lanjut saya ke materi. kecil SD itu kena hukum terus Kak Puji. Nggih. Lanjut materi dulu Kak, 45 menit Kak. Bagaimana melibatkan voice choice ownership? Masih ingat? Voice adalah Suara. dari peserta didik. Choice Pilihan. Kalau peserta didik sudah ditampung suaranya dan diberikan pilihan voice choice-nya, maka terciptalah yang namanya ownership, kepemilikan. Jadi peserta didik merasa memiliki. Bagaimana pelibatan voice choice ownership peserta didik di dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bisa bantu jawab? De Yulia, jawab dong. Kak Eki dulu, Kak Eki dulu. Ini super bersih kalau Kak Eki. Super bersih pokoknya itu. Tempat kalau tidak bersih tidak mau. Dibuka, di off. Yang mana Kak Puji? Ini. Bagaimana melibatkan itu dulu baru sebelahnya. Apa pemahaman saya? Bagaimana? Bagaimana membedakan voice chat tadi dalam penerapan. Kalau penerapan PJBL voice chat itu
peserta didik itu dilibatkan dalam pemilihan model pembelajaran. Tapi di apa ya? Kita kembali kan kayak sekarang kurikulum merdeka itu Kak Puji ya. Itu kebebasan, diberi kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kita bebas untuk memilih materi apa yang ingin dikuasai sesuai dengan juga Kak Puji. Prasarana yang ada di sekolah juga itu mendukung juga, itu harus mendukung. Kalau kita ingin menerapkan sesuatu pembelajaran, kalau sarprasnya nggak mendukung, susah juga kan Kak Puji. Contoh lah kayak kemarin video saya yang pertama itu Kak Puji, di sekolah kan belum tersedia kayak matras gitu kan Kak Puji ya. Jadi saya pakai karpet, kadang saya pakai kardus, sama Kak Zul saya diejek terus Kak Puji sama Kak Zul tuh. Masuk di kardus. Oh, ya, Orang teraniaya itu doanya dijabah, Kak. Tenang saja. Iya Kak Puji. Mungkin itu sudah Kak Puji pemahaman saya. Oke. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Kak Atip? Masih ada Kak Atip? Atip ke warung. Ngopi ya, oke. Ya, cukup. Cukup, Pak. Penyampaian RTL nggak ya ini yang ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, mampu melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK adalah penilaian tugas meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rincian dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Ini Kak, tolong diperhatikan. Ini. 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan, artinya baru. Jadi kakak nanti bahan tayangnya itu berupa presentasi di KBS-nya. Kedua, ada notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Terus yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Yang keempat, dokumentasi lain yang relevan. Seperti itu, Kak. Contoh, saya coba hentikan. Biar kakak tidak bingung nanti. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Biar punya gambaran. Fotonya Kak Puji, Pak, muncul Kak.
menghina orang yang sudah meninggal. Sudah muncul? Ya, muncul. Sudah Kak. Ya, punya gambaran nanti. Nah ini RTL P5 Sport Education Model. Tema bangunlah jiwa raganya, dimensi belajar Pancasila dan gotong royong. Latar belakang ini kan ada yang tadi disebutkan. Saya percepat. Tujuan program. Nggak jalan nggak anunya Kak? Nggak jalan nggak? Jalan. Nggak jalan, nggak. Baik. Aduh, Oke, sudah. Podom betek kuingi iki, kare ngopi pastit tok kare ganti jenenge. Belakang. Orang itu. Tujuan program. Oke. Ini yang disampaikan nanti. Terus capaian. Ini capaian. Terus yang kedua, struktur, program dan mitra, kapasitas sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Terima kasih. Nah, jadi ini PPT ini, sebentar Kak. Oke, siap. Jadi PPT itu kita presentasikan. Yang tanya tadi, Mbak Glenn? Ya, siap. Nanti kan dipresentasikan di KBS masing-masing ya Kak? Ya. Nah, untuk temanya itu sesuai yang tadi malam sudah kita buat itu Kak? Kalau mau dirubah, monggo. Kalau ingin tetap seperti itu, silahkan. Oke, siap. Ini contohnya seperti ini, Kak. Saya coba nih. Enak teku persis sebenarnya Kak Muji, asik, seneng. Sampai pada tradisional kia tuh ketum. Sama yang tap sikei. Sudah nampak belum? Pak Atip angklung ya. Ya Belum nampak. Kian karena kaki biko kebungguna. Share dokumen aja Kak. Lah, Jangan. Ada di kota. Nah, coba. Jawa Timur di kelas 11 yang penuh semangat meningkatkan kompetensi demi masa depan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang gemilang. Bersama kita belajar, berlatih dan berbagi, membangun pengetahuan dan berpusat pada peserta didik demi generasi siswa yang sehat dan berprestasi melalui PJOK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di PKK PJOK tentang rencana tindak lanjut dulu enggak apa-apa. Yang kita pilih adalah P5 Sport Education Model atau SEM dalam permainan tradisional Gobak Sodor dengan tema bangunlah jiwa raganya. Sedangkan dimensi profil Pancasilanya adalah mandiri dan gotong royong. Ini yang akan kita bahas kali ini. Kenapa saya memilih itu? Ini yang melatar belakangi kenapa saya membuat rencana tindak lanjut seperti yang tadi itu, permainan Gobak Sodor. Yang pertama, rencana tindak lanjut kan main sendiri-sendiri. Partisipasi siswa dalam aktivitas atau terbatas ini yang sosial. Itu masuk sosial, Pak. Itu masuk sosial. Kak Puji, itu sosialisasinya Dian itu sama guru-guru PJOK. Kalau zaman saya itu boleh. Kalau sekarang di KBS, jadi sekolah. Malah lebih enak di sekolah. Oh, di sekolah. Ya.
Nek ndak gelem kanca-kancamu guru ki aku undangan latip anggap Ah. sekolahmu ono sing ero ki. Yo, siap siap Saya siap. tahu Kak. Saya tahu Kak. Bu Yuli Nyiapno katanya rujak, ngundang. Iya, nyiapno Ki. rujak Katanya cukup. ngundang Iya. Bu Yuli. Kalau Kak Egi ngundang Kak Zul, Kak Sony, Kak Nizar, Kak Pras terus dikumpulkan ke saya kan tahu Kak ini Kak. Enggak apa-apa, nyiapkan rujak Mbak Dawet, wah enak. Pura-pura nggak tahu nggak apa-apa sudah kak. Pura-pura nggak tahu wis. Pura-pura nggak tahu. Ya, enak ngono wis. Awake dhewe do ngumpul. Ngono wae gawe, ngono wis rampung sehari 15 orang. Nah, jadi kayak gini, saya bagikan. Nah itu punya saya sudah ada bukti dukung, daftar hadir, okay. Terus foto RTL-nya, video notulen sama PPT-nya, jadi lengkap. Oke, silakan Kak Yatut. Kan tidak harus video ya, yang penting ada dokumen bentuk foto, diem juga tidak apa-apa kan. Nggak, artinya tidak video kan, nggak apa-apa ya Kak ya. Video, Kak. Harus ada video. Berapa menit? Kak? Fasil kesepakatan Fasil itu kemarin BPKB Jatim video Kak. Berapa Untuk menit video? minimal? 20 menit yuk. Saya 20 menit selesai kok. Yang penting ada tersampaikan 20 menit. Berarti semua harus di video ya, mulai awal sampai akhir itu ya. Dan hanya pemaparan materi tentang RTL itu saja ke teman-teman di KBS. Ya, ini ujung-ujungnya anu Kak contoh Yang notulen disampaikan kan hanya akhirnya saya minta. Apa, yang Kak? disampaikan kan hanya ini. Kayak tadi presentasi saya itu yang disampaikan. Ada tujuan, kita lagi kita buka slide. Maaf Kak Puji. Nggih. Kalau kemarin kan itu proyeknya tidak menyertakan semua lingkungan sekolah, artinya tidak semua warga sekolah kan. Yang untuk guru kan kita kolaborasinya 2 atau 3 orang. Gitu. Bagaimana seperti itu? Apa harus ke semua guru kan? Tidak juga ya? Tidak. Tidak. Jadi cuma kalau ada yang mudah, ya yang mudah itu Kak, jangan mempersulit diri. Artinya yang berkaitan itu aja ya, orang-orang yang terkait saja ya. Boleh, boleh. Oh, Kalau ingin banyak boleh, 1 skala monggo, 5 monggo, 6 monggo. Berarti tidak ada batasan untuk pesertanya Kak. Jadi 3 orang. Asal jangan berdua, orang. Kak. Asal jangan berdua. Iya. Atau sendirian menjelaskan tidak ada orang. Enggak, itu kalau berdua bahaya Kak. Itu audinnya cuma 2 itu. Kan kerjasamanya 3 sama Apple. Program. Itu sudah mencukupi ya Kak ya? Sudah ya? Boleh Kak. Oke, siap. Makasih, lanjut Kak. Boleh. Kan ini harus ada nggak nih tujuan program, ini yang Kakak sampaikan nanti ada tujuan programnya, kelengkapan rencana, keterlibatan komunitas, terus bahan-bahan yang harus ada, perencanaan sementara. Bukan ini. Tekuni lagi sampai kelas 6 ya Tur. Kapan ini terakhir? Kapan ini terakhir Kak? Puji. Untuk dudetnya kan saya lihat modulnya, dudetnya itu Sabtu, cuma tidak ada tanggalnya. Mungkin Sabtu depan ya. Tanggal 2 itu harus sudah refleksi RTL ini kayaknya, tanggal 2 Desember. Oke. Saya tadi lihat di modulnya 2 Desember. Ini untuk dudetnya itu hanya tertulis Sabtu jam 23, jadi tidak ada tanggalnya. Berarti Sabtu depan ya. Nanti saya cek ulang lagi. Kalau nggak pas itu mungkin ya. Pokoknya segini ya. Ini kalau di itu 65% akan diturunkan ke generasi berikut. Ya, Ki, mikrofonmu Ki. Apa. Mikrofonmu bocor. Untuk saya buka di modulnya ini, tahapan ini tentu sangat menarik. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan, berarti 1 minggu dari Sabtu sekarang, Sabtu depan berarti ya, untuk dudet itu. Betul. Oke, siap, terima kasih. Jadi ada ini Kak, ada tujuan, kok ini lagi ya. Oh, ini harus ada kan, notulen, bantayang, dokumentasi,
Ini berupa video kan, nggih. Kalau foto ini kurang relevan karena ini kemarin kita juga ada teman itu yang ngakali foto-foto itu. Jadi kalau video sulit Kak untuk mengakali. Jadi lebih valid yang video. Lanjut. Pure nggih Kak Puji nggih. Video. Tanpa Video itu dari rekan sejawat juga, Kak Puji. Ya, rekan sejawat ngasih refleksi gitu. Kan tinggal kita gini Kak, tinggal kita ada notulen, terus notulen rapat, terus daftar hadir peserta, nggih. Terus kita memaparkan di videonya tadi. Yang kita paparkan slide yang sudah kita buat. Hanya itu saja kan direkam. Oke, siap. Ya, wis. Undangan aku Ki. ayo orang bareng wae lek katene orang bareng rek. Nah ini nggih. Gantian. Iya gantian ayo weh. Moda. Keliling. Lanjut. Gantian. Penugasan mandiri RTL berbasis melalui komunitas belajar. Tujuan belajar khusus serta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini komponen yang harus ada Kak di slide seperti yang saya tayangkan. Ini ada judul Maksimal program, 9 slide ya, untuk bahan tayangnya. latar belakang, tujuan program, capaian, struktur, pernyataan, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama semua rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan. Selain menjadi bagian penilaian program, ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Saya screenshotkan ya. Masih buka WA webnya loading. Masih loading. Nah, ini sudah saya screenshotkan. Ada yang ditanyakan mungkin ini? Tadi kan sudah ada contoh dari saya. Itu saya buat di Canva. Contohnya bisa Linknya ada di-share Kak. Linknya ada, cuma akan saya share nanti sama. Buat di Canva enak Kak. Nah, jadi gambarnya itu lucu-lucu. Oke, siap. Maksudnya apa yang di-share Kak? Contohnya punya Kak Puji nanti bisa di-share di grup buat referensi bagi teman-teman mungkin. Mantap itu di-share. Oh. Kalau itu di-share nanti sama Kak. Sama nanti. Jelas sama. Terus saya menilai yang mana nanti? Mungkin Mungkin kegiatannya gitu kan ya. beda. Udah saya mungkin melanjutkan yang semalam itu. Mungkin hanya susunannya dah. Susunannya saja sudah yang di. Berarti susunannya 8 ini ya Kak? 8 komponen ini. 8. Oleh Maksimal 9 slide dengan tadi. Terima kasih. Apa perlu diperlihatkan lagi? Siap. Kak Puji, yang 6 itu Kak Puji, terangkan lagi Kak Puji. Oh, enggak usah Pak. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini pemetaan aset. Yang dimiliki sekolah kita apa saja asetnya untuk mendukung RTL, rencana tindak lanjut yang sudah kita buat, untuk mendukung program yang kita buat. Misalkan lapangan sekolah, terus bola-bola, terus fasilitas kelas yang kita pakai, ada mikrofon, mungkin ada sound system, mungkin ada pelibatan rekan sejawat, terus mungkin ada pendanaan kalau memang ada.
Itu yang dimaksud tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jumlah siswanya berapa, jumlah siswa yang di sekolah itu berapa, jumlah gurunya berapa, atau Ini lebih untuk jumlah siswanya, jumlah siswa ya keseluruhan apa yang dilibatkan dalam pembelajaran nggak? keseluruhan, karena kapasitas sekolah. Terus yang dilibatkan berapa untuk lebih detail. Oke, siap. Ya Kak, siap. Bentar nggak nih? Karena saya ngambil P5 nih. Jadi ini slide yang pertama. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, capaian dan langkah-langkah. Yang kelima, struktur program. Ngeground. Ya, saya pakai HP soalnya. Enggak. Berarti gangguan juga Kak Puji ya? Enggak. Ini mitra enggak nih? Bisa guru PJOK, teman yang lain, guru kelas, orang tua, bisa komunitas sekolah, atau bisa dengan wali murid, bisa paguyuban. Ini yang ditanyakan Kak Atif. Nah ini Kak, karena saya pakai P5, jadi kelas kami memiliki 100, dan kelas ini sekolah kami ini sebenarnya memiliki 105 siswa dengan beragam minat dan kemampuan. Guru PJOK memiliki kepentingan dalam mengajar pemain tradisional. Sekolah telah menyediakan lapangan halaman sekolah dan berbagai peralatan-peralatan dapat dimanfaatkan. Itu saja. Atau lebih detail dari ini kan hanya PPT. Jadi untuk detailnya kita yang menjelaskan kepada teman-teman. Siap, ya Kak. Rencana evaluasinya seperti ini. Terus kemungkinan tantangan. Musim hujan enggak ini. Jadi kondisi cuaca yang tidak mendukung, menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Jadi kalau mau hujan nanti kita siapkan 2 kelas yang dijadikan 1 untuk kegiatan SEM. Terakhir. Hanya seperti itu saja yang disampaikan. Oke, siap. Cuma harus di depan rekan-rekan nggak Puji ya? Teman sejawat itu ya? Ya. Berapa sudah minimal rekannya Pak Uji? 2 ada apa-apa? 2 ada apa-apa. 3 sama-samean. 3. Oh, 2-2 Anda. Saya sama Vina. Ayo. Boleh kalau 2. Ketiganya setan nanti Kak. Ya. Lanjut, ini sudah ya? Aku Rono Pak Yong. Ya. Sama Kak Puji juga ada apa-apa. Boleh, saya langsung lihat. Latar belakangnya ini, pastikan dalam latar kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan tadi itu aspek penilaiannya. Tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik, mendukung menunjukkan suara, pilihan, pemilikan dalam didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian terstruktur dan tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan, jenis cakupannya, eliminasi perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dan pelaksanaan. Ini hanya penilaian untuk saya nanti. Yang dinilai di RTL kakak ini.
ada ini semua. Hanya ini aja. Lini masa perencanaan tindak lanjut RTL. Menyusun RTL 6 hari dari sisi pengantar. Oh iya, berarti Sabtu depan ini, Kak. Menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan terkait RTL page yang berupa syarat strategi dan dokumen lain yang relevan tentang 6 hari dari sisi pengantar. Penilaian setelah unggah RTL baru nilai, baru umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Baru tanggal 2 itu ada umpan balik RTL ini. Dan kakak selanjutnya menyiapkan bukti karya. Bukti karya itu ada 2 pilihan sebenarnya, Kak. Bisa video, bisa modul ajar. Kalau video berarti kan gini, Kak, urut kan? Kita membuat KBS. Setelah membuat KBS, kita membuat rencana tindak lanjut kegiatan, struktur program. Program yang kita lanjut itu, yang kita buat program kemarin, yang tadi malam kita buat, lalu kita presentasikan melalui rencana tindak lanjut. Baru terakhir kan bukti karyanya kan gitu yang benar urutannya. Tetapi di sini kan kalau kakak mau video nanti bukti karyanya monggo. Karena belum ada batasan, Kak. Belum ada dari penyamaan persepsi BPKP Jatim. Kalau ingin modul berupa modul tidak apa-apa. Ini lebih mudah. Cuman kalau saya dulu milih membuat modul, kalau membuat video, takutnya dikembalikan sama fasil saya, suruh benahi, saya kan ngulang lagi. Ngulang buat video dari awal. Modul tinggal ngedit, Kak. Nah, kalau modul tinggal ngedit. Ya, kalau video, tag video lagi. Lah, itu saya agak... Temannya Pak Atip itu, Kak Puji. Ya. Diskusi tanya jawab. Mas, belum penutup. Ini dulu. Oh, tendanya taruh sini. Ada mungkin yang ditanyakan tentang RTL ini? Jadi RTL ini kita positifnya membuat video ya, Kak Puji ya? Kalau RTL video, Kak, memang, Kak. Karena memang harus ada presentasi kan. Ada presentasi kan lebih real. Satu, kalau kita mau video, jelas di sini kan yang diminta KBS kan, komunitas belajar di sekolah. Kalau kita sudah memvideokan presentasi, berarti kan membuktikan kalau di sekolah kakak itu jelas ada KBS. Berarti ngisi modul 3 dari awal itu benar-benar real dari sekolahnya kakak. Itu maksudnya. Kan ini sebenarnya dari modul 1, 2, dan 3 ini keterkaitan kan. Terkait semua ini. Terakhir ini puncaknya adalah KBS. Bagaimana menerapkan yang sudah kita dapat di modul 1 dan modul 2, penerapannya kan di KBS kita ini untuk mengakomodir keilmuan kita itu. Ada lagi mungkin? Bahkan teman saya itu ada yang hanya teman ngopinya di SMP Situbondo itu ada. Jadi teman nyangkruknya, teman ngopi di sekolah ada 7 guru kalau tidak salah. Itu ya yang dibuat KBS. Jadi presentasi ke 7 itu sambil ngopi. Siap, nanti saya diundang Pak Atip. Kak Atip undang saya, Kak Atip. Misalkan ini Kak Puji, ya apa untuk slide-nya itu apa dibuat di print misalkan, nggak apa-apa itu Kak Puji? Boleh. Jadi bukan berupa slide itu, tapi melalui printan. Saya punya nanti akan gitu. Ini boleh. Boleh ya printan karena boleh. Tapi 9 kali. Itu maksudnya? Kan perintahnya kalau slide 9 slide. Okay. Jadi kalau itu kan harus ada 9 juga dari mulai tujuan sampai. Nah, masalahnya begini, sekarang ini di
Pesongo itu apa pembenahan jalur itu. Jadi sering padam gitu. Kalau sering padam kan untuk menggunakan LCD kan nggak bisa gitu. Ini Kak. Jadi BPKB Jatim itu mintanya kan slide, tapi kan di sini saya kalau melihat situasi kondisi peserta juga. Kalau memang sekolah itu tidak punya slide atau punya tapi masih terkendala segala sesuatu, monggo enggak apa-apa kalau ingin di-print. Silahkan, saya bebaskan. Jadi yang terpenting itu video pemaparan itu gitu ya. Pemaparannya. Pemaparannya dari slide kan itu. enggak bisa dibantah kalau sudah ada video, berarti benar-benar menjalankan, melaksanakan. Yang penting buat video. Ya, itu intinya. Video podise, Yul. Iku aku nge video tak kirim grup itu. Oh, ngomong gila kan. Wifi-nya ngomong gila. YouTube di akhir sesi. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpisah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Sudah habis sesi kita. Lebih 5 menit, teman. Karena memang sengaja saya percepat. Untuk bukti karya silakan nanti. Ini kan sudah, Kak, nggih. Terus bukti karyanya, kalau sudah ini bukti karyanya itu silakan dipahami dulu di LMS. Karena terakhir tanggal 5. Kalau ini kan terakhir tanggal 2 untuk ininya. Terus dilanjut dengan RTL-nya itu. Dengan bukti karyanya. Setelah itu tanggal 5 sudah, insya Allah tanggal 4 saya majukan, meet terakhir, selesai saudara. Tinggal 2 kali meet. Siap. Baik, kalau saya tutup dulu. Alhamdulillah kita sudah di sesi kegiatan tatap maya dengan materi persiapan rencana tindak lanjut selama 1 JP. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun sih, pantun. Emang pantun diwales pantun kuduan, pantun.